Di malam banjir besar, ketika semua orang sibuk menyelamatkan diri, seorang bocah yatim miskin justru terjun ke derasnya arus demi menolong seorang gadis yang terjebak di dalam mobil mewah. Tak disangka, gadis itu ternyata adalah putri seorang miliarder terkenal. Dan balasannya membuat seluruh desa geger. Dari seorang anak kecil yang hidup sendirian, menjadi pahlawan yang dihormati semua orang. Tapi jalan hidupnya tidak semudah itu. Fitnah, iri hati, bahkan ancaman nyawa mulai datang menghampiri. Inilah kisah bocah yatim miskin yang menyelamatkan gadis miliarder. Sebuah cerita tentang keberanian, ketulusan, dan balasan yang tak pernah disangka. Hujan malam itu turun dengan derasnya, mengguyur desa kecil di pinggir kota. Langit kelam, suara guntur menyambar, dan angin kencang membuat pepohonan bergoyang liar. Air dari sungai besar yang membelah desa meluap, menelan sawah, jalanan, dan rumah-rumah warga. Di salah satu gubuk reot di pinggiran desa, seorang bocah berusia 12 tahun menatap derasnya hujan dari balik jendela tua. Namanya Arga. Sejak kecil ia hidup sebatang kara. Orang tuanya meninggal akibat sakit, meninggalkannya tanpa harta, hanya rumah kecil dari kayu yang hampir roboh. Namun meski hidup miskin, Arga memiliki hati yang besar. Ia sering membantu warga dengan tenaga kecilnya, mengambilkan air, memungut kayu bakar, atau menjaga anak-anak kecil saat orang tua mereka bekerja. Malam itu, ketika suara warga mulai panik karena banjir merendam jalan, Arga keluar rumah. Kakinya kecil, hanya beralaskan sandal tipis, namun hatinya penuh keberanian. Di tengah riuh teriakan warga, ia melihat pemandangan aneh. Sebuah mobil mewah berwarna hitam terjebak di tengah arus banjir. Lampu mobil masih menyala, berkilauan dalam gelap, seperti benda asing di desa miskin itu. Arga mendekat, matanya terbelalak. Di dalam mobil, seorang gadis muda sedang berteriak sambil memukul kaca. Wajahnya pucat, rambutnya terurai basah dan matanya penuh ketakutan. "Tolong! Ada orang! Tolong aku!" Arga tanpa pikir panjang melompat ke arus banjir yang dingin dan deras. Tubuh kecilnya terhantam air, tapi ia berenang dengan sekuat tenaga. Sementara warga hanya bisa menonton dari jauh, ketakutan arus akan menyeret mereka juga. "Arga, jangan! Bahaya!" teriak salah satu warga. Namun bocah itu tidak berhenti. Ia berhasil meraih mobil itu, lalu mengetuk kaca. "Kak, buka pintunya, cepat!" "Aku nggak bisa, terkunci!" jawab gadis itu sambil menangis. Dengan nekat, Arga menarik gagang pintu berkali-kali. Tak berhasil. Air semakin naik, hampir menelan kap mobil. Tanpa pikir panjang, ia mengambil batu yang hanyut di arus lalu menghantam kaca hingga pecah. Pecahan kaca melukai tangannya. Darah mengalir. Tapi Arga tak peduli. "Ayo keluar, Kak. Pegang tanganku." Gadis itu dengan tubuh gemetar meraih tangan kecil Arga. Arus mencoba menyeret mereka, namun bocah itu berenang sekuat tenaga, menyeret gadis itu menuju jalan yang lebih tinggi. Warga bersorak histeris. Beberapa akhirnya memberanikan diri membantu menarik keduanya. Akhirnya, Arga dan gadis itu berhasil sampai ke tepi. Gadis itu menangis, memeluk Arga erat. "Terima kasih. Kalau bukan kamu, aku sudah mati," bisiknya lirih. Arga hanya tersenyum, meski tubuhnya menggigil kedinginan dan tangannya berlumuran darah. Setelah keadaan agak tenang, warga mulai berkerumun. Mereka bertanya-tanya siapa gadis muda yang baru saja diselamatkan Arga. Dengan tubuh lemah, gadis itu memperkenalkan dirinya. "Namaku Naila." Suaranya lembut namun jelas. Beberapa warga terkejut. "Naila? Bukan itu nama putri tunggal keluarga hartawan pengusaha besar di kota?" bisik seorang bapak. Benar saja, Naila adalah anak miliarder pemilik perusahaan besar yang menguasai tanah-tanah di sekitar desa. Hampir semua orang tahu namanya, tapi tak pernah membayangkan akan melihatnya langsung, apalagi dalam keadaan seperti ini. Naila dipeluk oleh seorang pengawal yang datang menyusul, namun matanya tak lepas dari sosok bocah kecil yang menolongnya. Arga berdiri di ujung kerumunan, basah kuyup, kedinginan, tapi tetap tersenyum. "Kamu?" Naila melangkah mendekat. "Siapa namamu?" "Arga, Kak. Aku cuma orang biasa di sini."
Naila menggenggam tangannya yang terluka. Kamu pahlawan, aku nggak akan lupa ini. Harga hanya menunduk, malu. Keesokan harinya, desa kecil itu heboh. Beberapa mobil mewah masuk ke desa, berhenti di depan rumah Reyot Arga. Dari mobil itu, turun Naila bersama ayahnya, tuan hartawan, miliarder terkenal. Warga berbondong-bondong melihat, heran dan penasaran. Naila berdiri di depan rumah Arga, lalu berkata lantang, "Aku datang untuk menepati janjiku. Anak ini telah menyelamatkan nyawaku, dan aku tidak akan membiarkannya hidup susah lagi." Semua terdiam, menahan napas. "Aku mengangkat Arga sebagai adikku sendiri. Mulai hari ini, dia akan tinggal bersama keluargaku. Tapi bukan hanya itu, aku juga akan membangunkan rumah baru untuknya di sini, supaya desa ini tahu kalau pahlawan kecil ini layak dihormati." Warga serentak berteriak kaget. "Apa?" Arga sendiri terkejut. "Kak, nggak usah. Aku cuma nolong. Aku nggak butuh balasan sebesar itu." Namun Naila tersenyum sambil menatapnya penuh haru. "Justru karena kamu ikhlas, aku ingin memberi balasan. Kamu sudah mengajarkanku arti keberanian dan ketulusan. Itu lebih berharga dari harta apapun." Sejak hari itu, hidup Arga berubah. Dari bocah yatim miskin yang sering dianggap remeh, ia kini dihormati seluruh warga. Namun perubahan besar itu tidak datang tanpa konflik, karena ada orang-orang yang tidak senang dengan perhatian besar yang diberikan Naila kepadanya. Sebagian warga merasa iri, ada yang berbisik-bisik, menuduh Arga hanya beruntung. Dia cuma bocah miskin, kok bisa jadi adiknya orang kaya? Jangan-jangan dia sengaja cari perhatian. Fitnah mulai beredar. Beberapa orang iri bahkan mencoba memanfaatkan keadaan mendekati Arga hanya karena ingin ikut menikmati kebaikan keluarga hartawan. Arga yang polos tidak mengerti. Ia hanya terus bersikap rendah hati. Namun dalam hatinya, ia mulai merasa tertekan. Sementara itu, Naila semakin dekat dengannya. Ia sering datang ke desa, menghabiskan waktu bersama Arga, bahkan membantu warga yang terkena banjir dengan donasi besar. Keberadaan Naila membuat banyak orang membuka mata bahwa kebaikan bisa datang dari mana saja. Namun, di balik itu, ada musuh besar yang diam-diam mengincar. Seorang kerabat tuan hartawan yang iri dengan warisan keluarga dan tidak senang melihat Naila dekat dengan bocah miskin dari desa. Suatu malam, saat Arga bermain di tepi sungai, ia tiba-tiba didorong oleh seseorang hingga tercebur. Untungnya ada warga yang melihat dan segera menolong. Pelakunya kabur, namun jelas bahwa ada orang yang ingin mencelakainya. Berita itu sampai ke telinga Naila. Ia menangis sambil memeluk Arga. "Maafkan aku, gara-gara aku kamu jadi sasaran." Arga menggeleng. "Jangan salahin diri sendiri, Kak. Aku nggak takut. Selama aku bisa terus nolong orang, aku bahagia." Namun Naila tahu, bahaya semakin nyata. Ia harus melindungi Arga dengan segala cara. Hari-hari berlalu dan cerita tentang keberanian Arga menyebar hingga ke kota. Media meliput kisahnya menyebutnya sebagai pahlawan kecil penakluk banjir. Warga desa yang dulu memandang rendah Arga kini bangga padanya. Mereka belajar dari keberaniannya bahwa kekuatan bukan soal harta, tapi soal hati yang ikhlas. Dan bagi Naila, Arga bukan hanya penyelamat nyawanya, tapi juga keluarga yang selama ini ia butuhkan. Namun bayang-bayang musuh masih mengintai, menunggu waktu untuk menyerang. Kisah Arga dan Naila baru saja dimulai. Keluarga hartawan adalah salah satu keluarga terkaya di kota. Namun, di balik kejayaan itu, ada persaingan internal. Saudara jauh tuan hartawan bernama Rendra merasa iri karena ia hanya mendapat bagian kecil dari harta keluarga. Ketika mendengar Naila begitu memanjakan Arga, Rendra merasa marah. "Bocah miskin itu, bagaimana bisa dia mendapat perhatian lebih daripada aku, darah daging keluarga sendiri?" Geramnya di sebuah ruangan mewah. Ia lalu menyusun rencana busuk. Kalau bocah itu hilang dari hidup Naila, semua kembali normal. Aku bisa rebut perhatian keluarga, bahkan mungkin warisan. Rendra menyewa orang untuk menyebarkan fitnah di desa.
Mereka berkata Arga mendekati Naila hanya karena ingin harta. Bahkan ada yang menuduh Arga pura-pura menolong Naila saat banjir. Desa kembali gaduh, beberapa warga mulai ragu, meski mereka tahu keberanian Arga nyata. Suatu hari, Rendra membawa polisi ke desa. "Bocah ini mencuri perhiasan keluarga kami," tuduhnya lantang, sambil menunjukkan kalung emas yang sebenarnya ia sembunyikan di dekat rumah Arga. Warga terkejut. Polisi hendak membawa Arga. Bocah itu menangis, tidak tahu apa yang terjadi. "Aku nggak pernah mencuri, aku nggak mau, aku cuma nolong Kak Naila." Warga mulai ribut. Ada yang membela, ada yang meragukan. Namun Naila tiba-tiba datang, matanya merah, penuh amarah. "Berhenti!" teriaknya. Ia menatap tajam Rendra. "Kalau benar Arga mencuri, kenapa dia harus mengorbankan nyawanya menyelamatkanku? Dia bukan pencuri, kalianlah yang berbohong." Naila lalu mengeluarkan bukti dari CCTV mobilnya malam banjir itu. Kamera menangkap jelas Arga menolongnya dengan tangan berdarah. Naila juga menyewa penyelidik yang menemukan bahwa kalung itu disembunyikan oleh orang suruhan Rendra. Warga terdiam. Polisi akhirnya menangkap Rendra, sementara Arga dibebaskan. Malam itu, Naila menemui Arga yang duduk di depan rumah barunya. Bocah itu terlihat murung. "Aku nggak kuat, Kak. Kenapa mereka jahat sama aku? Aku cuma pengen nolong orang, bukan rebut apa-apa." Naila berlutut menatap mata bocah itu. "Arga, dengar. Hidup memang gak adil. Orang baik pun sering difitnah. Tapi kamu harus kuat, karena kebaikanmu lebih besar daripada kebencian mereka." Arga mengangguk, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak kehilangan orang tua, ia merasa benar-benar punya keluarga. "Janji ya Kak, Naila, kita selalu bersama?" tanya Arga polos. Naila tersenyum, memeluknya erat. "Iya, kita keluarga sekarang, aku janji." Kisah Arga akhirnya menyebar luas. Media nasional menulis tentang bocah yatim penyelamat putri miliarder. Wawancara, berita, hingga film dokumenter dibuat. Namun, Arga tetap rendah hati. Ia tak pernah menganggap dirinya istimewa, hanya seorang anak yang ingin menolong orang lain. Warga desa yang dulu meragukannya kini menyesal. Mereka berbondong-bondong meminta maaf, bahkan mengangkat Arga sebagai simbol keberanian desa. Dengan bantuan Naila dan keluarganya, desa itu perlahan berubah. Sekolah dibangun, jalan diperbaiki, dan rumah warga diperhatikan. Semua berawal dari keberanian seorang bocah yatim. Tahun berikutnya, banjir besar kembali datang. Kali ini lebih dahsyat, menenggelamkan hampir separuh desa. Warga panik, namun mereka teringat pada Arga. "Arga, tolong kami!" teriak seorang ibu. Bocah itu, meski masih muda, kini punya keberanian lebih besar. Ia memimpin evakuasi bersama Naila. Dengan perahu karet bantuan keluarga hartawan, ia menolong anak-anak, orang tua, bahkan hewan ternak warga. Saat semua orang selamat, warga bersorak, "Hidup Arga! Hidup pahlawan kecil desa kita!" Air mata Naila jatuh, melihat bagaimana bocah yang dulu miskin dan sendirian, kini menjadi harapan bagi banyak orang. Beberapa tahun berlalu, Arga tumbuh menjadi remaja yang cerdas, berpendidikan tinggi berkat bantuan Naila. Ia bercita-cita menjadi insinyur agar bisa membangun sistem penanggulangan banjir di desanya. Naila, yang kini dewasa, tetap setia mendampingi Arga. Bagi dunia, mereka adalah putri miliarder dan bocah yatim yang kisahnya seperti dongeng. Tapi bagi mereka sendiri, mereka adalah keluarga, saling menjaga, saling menguatkan. Warga desa selalu berkata, "Kalau bukan karena Arga, kita semua mungkin sudah hanyut bersama banjir. Dia bukan hanya penyelamat Naila, tapi juga penyelamat desa ini." Dan begitulah, kisah bocah yatim yang berani melawan derasnya banjir tidak pernah dilupakan. Balasan yang ia terima bukan hanya harta atau rumah, tapi keluarga baru, cinta, dan kehormatan. Tamat.